Apa sih yang bikin kamu mau bunuh diri? Kurang iman, nggak pernah berdoa, makanya kalau ini tuh berdoa, makanya baca Alkitab, makanya ke gereja. Iya bener lah, lu mah kurang berdoa, lu kurang dekat sama Tuhan. Emang siapa yang bisa nakar? Makanya kadang tuh orang suka nggak sadar, semua emosi tuh valid loh. Dalam artian menurut kamu apa? Itu tuh valid, itu semua emosi kayak gitu. Termasuk juga laki-laki tuh boleh loh nangis. Itu biasanya perasaan intimidasi yang datang kayak udahlah lu nggak ada artinya di dunia atau seperti apa? Kalau bunuh diri pertama karena aku ngerasanya juga, ya udah kalau gue nggak ada juga nggak apa-apa. Masa mamanya pendeta anaknya sakit jiwa? Berpikir seperti itu tindakan yang kamu lakukan? Nabrakin diri ke rel kereta. Nabrakin diri ke kereta? Iya, jadi aku berdiri ya di atas rel kereta. Dan akhirnya apa yang terjadi sama kamu? Hari ini di Cahaya Bagi Negeri, kita ngebahas tema atau isu yang mungkin ini juga jadi permasalahan di sosial media kita ya. Bahkan lagu-lagu, musik, bahkan postingan di sosial media tuh rame banget ngebahas tentang isu ini, yaitu isu mental health. So langsung aja kita sudah kedatang kehadiran. Halo, apa kabar? Oh iya, salaman maaf. Gak apa-apa. Ada satu isu yang dibilang ya, kalau dibilang kan di zaman now ketika kamu datang ke psikolog atau kamu misalnya pergi untuk cek kondisi mental health kamu, itu bisa dibilang, aduh kamu tuh kurang iman, kenapa nggak berdoa aja gitu. Apakah kamu juga pernah punya stigma-stigma seperti itu? Aku sendiri banyak lah stigma kayak gitu. Stigma apa aja yang Kurang iman, nggak pernah berdoa, makanya kalau ini tuh berdoa, makanya baca Alkitab, makanya ke gereja gitu. Tapi aku selalu percaya bahwa siapakah kita bisa menilai spirit? Aku ngomong soal spiritualitas ya, bukan soal bagaimana bagian religiusnya gitu. Spiritualitas bagaimana hubungan seseorang kepada Tuhannya. Emang siapa yang bisa nakar? Gitu. Stigma mah dari dulu mah ada mulu. Cuman mah kita enjoy. Gimana kamu menghadapi stigma-stigma itu? Karena kan juga yang kita lihat berseliweran di sosial media kita juga kan ketika orang lagi memberitahu kondisi mentalnya kayak seperti itu kan, pasti kan iya bener lah, lu mah kurang berdoa, lu kurang dekat sama Tuhan. Itu kan stigma yang sudah melekat. Kalau aku sih dulunya aku kepikiran ya nangis apa iya, tapi lama-lama gitu. Karena emang nggak ada yang bisa nilai sih sebenar-benarnya, apalagi ini nggak bisa dikasih skala gitu. Bukan sesuatu hal yang bisa diangkain gitu. Kita nggak bisa tahu, makanya kadang tuh orang suka nggak sadar semua emosi tuh valid loh. Semua emosi valid dalam artian menurut kamu apa? Mau sedih, mau seneng, mau marah, mau kesel, mau kecewa, itu tuh valid. Itu semua emosi kayak gitu. Termasuk juga laki-laki tuh boleh loh nangis. Ya, tapi terkadang laki-laki nggak menunjukkan dia menangis kan? Exactly, maksudnya kayak cowok tuh boleh loh kayak dia tantrum tiba-tiba, nggak apa-apa, emang itu emosi yang ada gitu. Makanya itu yang kadang tuh orang nggak sadar kalau kita itu boleh merasakan, boleh kok kesel, boleh kok marah, boleh kok sedih, boleh kok senang, boleh kok nangis. Itu tuh semua perasaan tuh emosi tuh valid adanya. Menurut aku ya itu yang orang suka nggak ngeh gitu. Kalau sedih kayak gue ini banget, gue nangis gitu. Nggak apa-apa, rasain aja. Oke. Ini flashback tentang tadi kamu bilang boleh nangis, boleh sedih, boleh ngerasain itu. Dulu kamu pernah berada di titik seperti apa sih, Sania? Mungkin boleh cerita biar penonton kita ngerti nih konteks yang kita lagi ngobrolin gitu kan. Kamu pernah berada di titik seperti apa sehingga kamu bilang tadi sebenarnya emosi gue itu sesuatu yang valid loh, sesuatu yang harusnya wajar dimengerti kayak gitu. Mungkin kalau ini boleh cerita sedikit. Ini kita lihat dari kita semua pasti merasakan ini. Di saat misalnya orang tua zaman kita kecil jangan nangis, kayak gini dong masa nangis. Nah itu yang jadinya kita bingung nih pas gede. Oh ini sesuatu yang nggak boleh loh, gitu. Nggak cuman aku, mungkin di sini semua merasakan ya kayak jangan nangis. Kalau kayak gitu masa nangis. Apalagi kalau cowok kok nangis, nah yang kayak gitu tuh. Itu yang sebenarnya jadi bikin kita perasaannya pas gede, bingung nih. Oh kalau gue sedih gue nggak boleh nangis dong. Jadi gue harus ngapain? Kontrol mungkin kita nggak ada yang tahu. Ini lebih ke ini yang sebenarnya kita harus belajar bahwa perasaan itu memang ada gitu. Kesel kayak, kok lu kayak gitu dong marah sih? Enggak, bukan gitu doang. Tapi memang ada yang bikin itu jadi marah. Ya memang marah aja, nggak apa-apa. Apakah perasaan itu berarti dibawa dari masa kecil, itu bertumbuh remaja sampai
di titik sekarang dewasa akhirnya dia memuncak atau seperti apa? Itu bisa juga, atau bisa juga mendapatkan pasangan yang tidak tepat. Nah, itu perlu di-highlight tuh, siapa yang tiba-tiba dapat pasangan toksik. Pasangan toksik berarti otomatis dia akan mempengaruhi emosinya ya? Pasti, apalagi kalau misalkan dapat yang kayak doyan gaslighting, manipulatif, orang-orang yang suka menyalahkan kita yang sebenarnya nggak tahu ini kesalahannya dua belah pihak. Jadi misalkan kayak ada cowok misalnya selingkuh gitu, aku tuh selingkuh gara-gara kamu kurang perhatiin, ya itu kan nggak dibenarkan. Itu emang lu selingkuh aja. Kami dari program CBN atau Cahaya Bagi Negeri mau mengajak kalian nih, yang mungkin kalian juga punya permasalahan yang sama. Kalian bisa hubungi nomor-nomor di bawah ini. Ini adalah nomor dari layanan konseling CBN. So jangan ragu untuk langsung aja kontak. Layanan konseling CBN ini ada buat kalian menjadi teman dan sahabat yang berdoa buat kalian. Jadi jangan ragu untuk hubungi nomor-nomor di bawah ini. Gimana kamu bisa akhirnya tahu bahwa kamu saat itu mengalami mental health seperti itu? Mungkin bunuh diri pertama. Bunuh diri? Pertama. Kenapa kamu harus memutuskan atau mengambil sebuah tindakan untuk bunuh diri saat itu? Kalau bunuh diri pertama karena aku ngerasanya juga, ya udah kalau gue nggak ada juga nggak apa-apa. Gitu. Itu biasanya perasaan intimidasi yang datang kayak udah lalu nggak ada artinya di dunia atau seperti apa? Biar ini menjadi sebuah internal sama eksternal sih pasti ada. Gitu sih. Internal itu lebih ke sisi apa? Jadi gini, orang yang punya, jangan, ini sebuah catatan juga, jangan menyamakan cara berpikir orang yang normal, waras ya. Dengan orang yang punya kelainan kesehatan jiwa, karena kita punya daya pikir kita sendiri nih. Kayak gitu. Kalau internal itu sendiri, misalnya ada beberapa case yang dia, anggaplah misalnya overthinkingnya parah banget. Dia akan ngegali misalkan dari yang kecil sedikit, dari yang hal kecil tuh bisa jadi gede banget di pikirannya dia, dan itu terus berkelanjutan kayak gitu. Kalau misalnya oke lah, misalnya kakak ada gelas jatuh, oh ya udah gelas jatuh lo ambil, ini gelas jatuh, anjir ini semua gara-gara gue. Ini semua gue emang nggak pantas gue megang gelas. Nah yang kayak gitu tuh, makanya emang agak sulit sih kalau untuk pertanyaan apa sih yang bikin kamu mau bunuh diri? Nggak, pengen aja. Hal apa yang men-trigger kamu saat itu? Ada nggak yang men-trigger kamu? Atau kayak perasaan sedih, marah, atau apa kan? Biasa ada trigger kan? Nggak ada? Mau aja. Tindakannya apa? Ketika kamu akhirnya berpikir seperti itu, tindakan yang kamu lakukan saat itu? Nabrakin diri ke rel kereta. Itu bunuh diri pertama. Karena masih ada 3 lainnya. Nabrakin diri ke kereta? Nabrakin, iya. Jadi aku berdiri ya di atas rel kereta. Oke. Dan akhirnya apa yang terjadi sama kamu? Selamat. Waktu itu ada yang nolongin. Thank you bapak-bapak. Iya, betul ya. Apalagi ada yang nolongin, sudah selamat, kenapa harus ada? Tadi kamu bilang ada 3 tindakan bunuh diri lagi? Berarti kalau pikiran aku, ini aku anggap bercanda ya, karena aku udah berdamai dengan itu semua. Jadi kayak, oke, yang satu enggak, berarti aku masih ada kesempatan yang lain. Begitu, maaf ya. Tindakan apa lagi yang kamu lakukan untuk akhirnya kayaknya gue gak ada gunanya hidup di dunia ini? Minum. Pernah. Lanjutnya ngat begini. Terus abis itu obat. Oke, overdosis obat berarti. Obat psikiater aku ya, terus psikiater aku bilang ini nggak bikin kau mati, paling syarafnya doang yang kena ya. Oke, kalau misalnya sekarang kan kamu menceritakan ini sudah terlihat kamu bisa ya keluar dari titik itu. Kalau misalnya kita flashback ke belakang, menurut kamu ketika bisa sekarang nih, kamu bercerita, ibaratnya anggaplah kamu sudah melalui fase itu gitu. Menurut kamu secara pribadi, kalau di cross check balik lagi, apa membuat kamu melakukan 4 hal itu? Menurut kamu kalau di sisi sekarang? Mau aja. Maksudnya aku berdamai bukan berarti aku tidak pengen ya, aku masih pengen lagi. Cuman ya pengen aja. Makanya ini agak bingung sebenarnya jawabnya gimana, apa yang kepengen ya nggak tahu, emang mau aja kayak gitu. Oke, tapi untuk ibaratnya ada keinginan mau itu, gimana cara kamu untuk bisa cut off itu, untuk bisa berhenti gitu, biar perasaan itu atau kondisi itu nggak datang lagi ke kamu? Minum obat. Oke, berarti minum obat untuk apa? Boleh diceritain? Kan aku ada obat antidepresan dan lain-lain, karena kan sebenarnya aku kan bipolar depresif, bipolar tipe 2, yang masa depresinya itu lebih banyak dibandingkan masa senangnya. Sebenarnya kalau sekarang nih ya, mungkin kamu kan udah dengan gamblang bercerita ya. Menurut kamu
faktor yang membuat kamu seperti sekarang ini apa sih? Kalau kita runut gitu dari prosesnya. Nah, ini bedanya kasus aku. Ini tuh bukan karena trauma masa lalu, tapi karena faktor genetik. Oke. Nah, makanya beda case-nya. Jadi misalnya juga orang, aku tuh nggak suka kalau misalkan ada orang yang dia itu kayak kan sekarang udah bisa orang-orang tuh pada self diagnose kan. Yep. Ciri-cirinya ini tinggal di googling. Yep. Terus betul. sudah dapat gitu kan. Terus dia pikir oh gue bipolar juga. Enggak juga, karena setiap kasus orang tuh beda-beda. Misalnya gini, kakak tuh ciri-cirinya misalkan kakak bipolar juga, bipolar 2, aku juga bipolar 2. Tapi kakak ciri-cirinya insomnia, kalau aku hypersomnia. Misalkan aku tidur berlebihan 13 jam satu hari, kakak kurang tidur. Itu kalau dipikir ciri-cirinya beda, tapi ternyata case-nya sama. Nah itu juga yang terjadi, kayak orang-orang pada pikir, gue gini-gini, enggak juga ternyata. Aku pun bipolar depresif, itu enggak langsung bipolar depresif. Dulu aku diagnosanya itu major depressive disorder alias depresi mayor. 1,5 tahun, akhirnya observasi lanjutan, ternyata bipolar depresif nih. Kenapa beda? Kenapa tiba-tiba bisa beda diagnosanya? Karena simptom saya ciri-cirinya tuh mirip banget. Gitu, makanya aku tuh selalu bilang kayak apa sih, mungkin kayak ciri-cirinya apa segala macam. Aku nggak bisa secara gamblang untuk ngomong, karena tiap orang ternyata beda nih. Bisa aja kita punya insomnia sama-sama, ternyata kamu anxiety, aku ini depresi. Itu bisa banget terjadi gitu. Oke, tadi berarti kamu bilang faktor genetik ya. Apakah kamu mencari tahu apakah mungkin ada dari keluarga besar atau apa? Bisa, itu bisa, dan itu juga hasil observasi dari psikiaterku. Kayak gitu. Kamu melakukan observasi itu atau kayak gimana untuk bisa cari akarnya? Oh, kalau aku kan treatmentnya beda. Jadi misalkan biasanya kontrolnya sebulan sekali, tapi jadi 2 minggu sekali. Kayak gitu. Jadi itu diinin sama dia, di tracking benar-benar apa yang diinin, apa segala macam. Oh ini enggak, ternyata emang ada faktor genetiknya. Gitu. Oh berarti beda ya, kalau misalnya kalau yang kita lihat kan orang tuh sekarang kayak kalau genetik berarti dia bawaan atau faktor keluarga. Tapi kalau misalnya dia faktor mungkin bagasi masa lalu, keluarga dan lain itu beda lagi. Itu udah lain cerita itu. Tapi itu pasti mah ada. Maksudnya sentilan-sentilan trauma masa lalu dan segala macam pasti mah ada. Gitu. Tapi kalau boleh jujur tadi kan kamu bilang proses melakukan tindakan bunuh diri 4 kali gitu kan. Ketika misalnya gini, di titik sekarang gitu kan. Kalau kita flashback ya, ini mungkin pertanyaan saya agak sensitif sama kamu gitu kan. Pernah ada perasaan untuk kayak bersalah, menyesal, kayak waduh keluarga gue nanti seperti apa, mama, kayak gitu? Enggak. Atau seperti apa? Enggak. Kenapa? Apa yang membuat kamu tidakkah pernah berpikir untuk gimana nanti dengan kondisi orang tua, dengan kondisi kamu kayak gitu? Enggak. Enggak ada. Ya emang pengen aja. Karena emang enggak balik lagi ya, karena nah ini cara berpikirnya orang yang begini ya. Iya. Kita tuh selalu kayak nanti ini lontar, ini apa segala macam. Lu ngomong kayak gitu sama orang yang kakinya patah, lu selalu lari. Gimana? Nggak akan masuk gitu. Jadi makanya kalau dipikir ada nggak perasaan bersalah kalau kamu bunuh diri, misalkan keluarga, teman, nggak ada. Jadi aku akan bisa melakukan itu kapan aja. Oke. Bagaimana dengan ketika mungkin mama tahu, orang tua tahu saat itu, gimana dengan mereka akhirnya untuk bisa menjaga kamu atau seperti hal-hal, karena kan kamu tadi bilang kan kadang ada hal-hal itu juga yang tindakan-tindakan yang kadang juga pengen kamu lakukan tadi. Dari sisi keluarga gimana? Apakah saat itu mama ketika mama tahu, keluarga tahu itu gimana? Ya pasti sedih lah gitu. Cuman aku sih ya pasti sedih kalau support mah support sekarang. Cuman ya gitu sih, lebih ke gimana cara handle-nya sekarang. Kamu kan juga lahir dari misalnya mama seorang pendeta kan, kayak gitu kan. Ada stigma-stigma nggak? Waduh kok anak pendeta seperti ini? Ada. Stigma apa yang? Iya, pasti ini kurang. Masa mamanya pendeta anaknya sakit jiwa? Gitu. Nggak apa-apa, tetap aku enjoy. Gitu. Nggak, ya udah stigma ya udah tuh biarin we. Stigma yang datang itu kan akhirnya kan itu coba bisa merusak mental kamu nggak sih secara pribadi atau menjatuhkan kamu lebih drop atau kayak gimana? Misalnya dulu nih ya, kalau kita ngomongin dulu ya, bukan yang sekarang kamu sudah kayak bebas kayak mengungkapkannya, tapi di kondisi dulu kayak, wah mamanya pendeta kok anaknya kayak gitu kan. Kadang kan kita tuh mengeluarkan kata-kata stigma yang berusaha menjatuhkan kan. Ya sedih, tapi mau gimana lagi? Toh juga dia nggak tahu posisi aku gimana. Gitu. Makanya kadang tuh
sorry tuh saya orang-orang yang itu aku kadang suka kesal sendiri, kadang suka aku katain. Kayak kamu counter back balik ya? Iya, gitu. Apalagi mungkin tadi kan kamu bilang mereka secara frontal ngomong kayak gitu. Hal-hal apa lagi yang mungkin yang mereka katakan tentang mungkin karena kamu juga saat itu anak seorang pendeta atau kamu ada yang dibilang wah ini kena kesurupan nih guna-guna. Oh iya. Kesurupan, diguna-guna. Enggak, saya nggak kesurupan, saya cuma sakit jiwa gitu doang. Sama paling kalau kalau selalu banget orang mengaitkan misalnya, nah ini kan anak pendeta, kan mamanya pendeta, masa anaknya sakit jiwa, masa anaknya kayak gini apa segala macam. Aku tuh selalu bilang, kadang tuh mereka suka lupa kalau peran ibuku adalah seorang ibu di rumah, gitu. Itu yang kadang tuh orang suka bias. Emangnya emak gue pakai toga tiap hari di rumah? Kan enggak gitu kan. Emang dia pakai stola tiap hari di rumah? Enggak. Yeah. Jadi kayak makanya orang tuh kadang suka nggak bisa bedain mana peran orang tua, mana peran sebagai seorang pendeta di depan jemaatnya. Nah, itu yang mereka tuh suka nggak paham. Iya, cuman kan kadang kan identitas itu mereka bawa kan. Dalam artian gini, kadang kan orang melihat ya dia pendeta, dia menyampaikan firman. Kadang kan orang-orang dalam dunia real life-nya kan bawa hal kayak gitu kan. Makanya beban sebagai anak pendeta itu sebenarnya berat banget kan. Iya. Kenapa mereka bilang kamu kena guna-guna santet? Itu kenapa ada perkataan itu? Nggak, soalnya mungkin dulu tuh mental health awareness kan belum setinggi sekarang. Kalau sekarang kan orang udah lebih ngerti. Kalau misalkan ada case tertentu ke psikolog, case tertentu ke psikiater. Nah kalau dulu tuh kan orang nggak paham ya. Jadi kalau misalnya kita lagi psikosomatis, pasti bilangnya kesurupan. Oh, psikosomatis itu boleh jelasin nggak? Kayak gimana misalnya? Jadi situasi di mana aku tuh lupa cara jelasin secara ilmiahnya gimana. Tapi kalau psikosomatis, kalau kayak kambuh tuh kayak aku nggak bisa napas, kejang-kejang, masuk UGD gitu. Oh, teriak-teriak? Teriak enggak sih, cuman kejang-kejang nggak bisa napas, badan kaku semua, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sering terjadi waktu itu? Iya, gitu. Oh iya ya, kalau misalnya orang nggak mengerti ya orang pikirnya ini kejang nih katanya, serupan nih. Itu kuntilanak kalau dengar juga ngerasa kehina, kayak ngapain, gua nggak ngapa-ngapain. Paling kayak gitu. Iya juga sih. Iya, bayangin perasaan kuntilanak di luar sana. Wah, orang-orang tuh nggak mikir kayak gimana ya kalau dia ternyata tersinggung, ternyata dia nggak ngapa-ngapain gitu. Aku sih suka mikir ya perasaan kuntilanak dan setan-setan di luar sana yang selalu dibilang kayak ini kesurupan padahal lagi psikosomatis, nah gitu. Tapi kalau misalnya dibilangnya ini maksudnya menyambung yang tadi kamu bilang, karena kan kamu sering dilihat hal-hal kayak gitu kan, sempat dibawa penanganannya berarti gimana dong? Sempat dibawa kepada hal-hal mistik dong kalau kayak gitu? Enggak sih, enggak. Cuman ya orang mungkin karena ngelihat sering kejang-kejang. Iya dulu tuh kejang dibawa ngecek jantung paru, ternyata aman. Terus dipikir apa diinin sama orang, oh ternyata emang sakjiu gitu. Oke. Perkataan kenapa kamu misalnya gini, dulu ketika kamu dibilang sakjiu itu sakit jiwa itu kan stigma yang ibaratnya kita kayak kalau misal dengar kayak gitu kan, apalagi di era sekarang ibaratnya janganlah lu ke psikolog, lu nanti dibilang gila, sakit jiwa. Kenapa kamu dulu dapat stigma itu kayak gimana? Kenapa aku mungkin pertanyaannya lebih ke gimana kenapa aku doyan banget ngomong sakit jiwa ya? Karena yang bisa ngatain diriku hanya diriku sendiri. Orang lain nggak boleh. Lu mau ngatain gue sakit jiwa, tapi emang gue sebenarnya sakit jiwa sih. Tapi lu nggak boleh keluar dari mulut lu. Yang boleh keluar cuma gua. Karena aku ngatain diriku sendiri. Iya, kenapa kamu sampai mengatakan diri kamu seperti itu? Nggak tahu, mungkin karena udah berdamai ya. Ya kayak sakjiu gitu. Sakjiu. Ya tapi ada juga sebutan sekarang kalau kita datang ke psikolog, misalnya kan kita dapat gini loh. Sekarang udah lu ngapain ke psikolog kayak gitu, nanti orang bilang lu sakit jiwa, sakit gila kan. Stigma-stigma di masyarakat kita kan seperti itu kan. Udah misalnya lu cek kesehatan deh. Misalnya ada teman kita kayak gitu lagi di mana, aku lagi ngecek ke psikolog Kak gitu kan. Nah sekarang kan psikolog tuh jadi salah satu kayak, ya ngapain psikolog kayak gitu kan. Nah menurut kamu gimana? Apakah misalnya perlu bagi seseorang ketika dia punya kesehatan mental, dia harus ngecek dirinya ke psikolog atau kayak gimana? Iyalah pasti. Semua kan berhubungan dengan profesional masing-masing. Emang kamu kalau demam dibiarin doang, kan pasti kan ke dokter? Iya tapi sama. Itu sesuatu yang tabu di masyarakat kita kan? Nggak usah sedih teman-teman. Karena kalau misalkan there's something wrong with your body, there's something wrong with yourself gitu. You guys have to seek the professional. Yep. Instead of kayak kalau gue ke psikiater, gue kalau ke psikolog, ntar gue dibilang gila sama orang. Nggak usah mikirin stigma apa yang kamu iniin. Kamu tuh harus nyelamatin dirimu sendiri.
Kamu aja lagi sakit, ya kamu harus datang dong ke profesional. Kamu lagi sakit, kamu ke dokter dong. Kenapa harus dengerin omongan orang tuh juga kamu ke psikolog atau ke psikiater, kamu keluar duitnya sendiri? Kan gitu. Menurut kamu secara pribadi, kapan waktu yang tepat seseorang itu harus datang ke psikolog? Karena kan ada yang bilang juga, ya udahlah datang ke hamba Tuhan aja, didoain gitu kan, dalam nama Yesus ditengking kayak gitu kan. Karena itu juga ada perdebatan kan. Karena di satu sisi kan kalau orang tua bawa anaknya psikolog dibilang gangguan kejiwaan. Tapi di satu sisi kan ya udah konseling aja ke hamba Tuhan. Nah, menurut kamu kapan waktu yang tepat untuk datang ke psikolog? Kalau ngerasa, kan yang tahu badan kita kan diri kita sendiri ya. Kalau kita udah ngerasa aneh, tanda kutip sama diri kita sendiri kayak, kenapa ya gue tidurnya kok kacau, kenapa ya gue tuh akhir-akhir ini gue sedih terus, kenapa ya? Kalau ada, datang aja ke psikolog. Kalau misalkan mau ke pendeta sekalipun, ya nggak apa-apa. Kenapa nggak dipakai 2 jalan itu sekaligus? Kan mereka punya daya spiritual sendiri sama secara medis sendiri. Menurut aku nggak apa-apa. Ya, berarti gitu. Kalau misalnya psikolog itu lebih membantu kita menggambarkan kondisi kita ya? Iya, kayak gitu. Even ke psikiater juga sampai, makanya kan kita minum obat medis kan secara jurnalnya memang sudah ada gitu. Kayak gitu. Makanya kadang orang tuh, kau mah ini mah cuman ini doang. Apalagi kalau udah lu mah kayak gini, kalau dulu mah gue lebih parah. Enggak ada yang di sini hidup, nggak ada yang siapa yang lebih capek, siapa yang lebih sakit hati, siapa yang lebih sering nangis dulunya. Nggak ada, dunia tuh nggak ada yang lomba-lomba kayak gitu menurut aku. Semua capek punya kadarnya masing-masing. Semua sakit punya kadarnya masing-masing. Nggak usah yang kayak kalau, aku tuh kesel banget sumpah kalau misalkan ada orang yang curhat kayak, gue tuh lagi capek banget akhirnya, padahal yang lebih capek gue. Nggak ada lomba, di situ tugas lu cuma dengerin. Gitu. Kamu tadi sempat bilang bahwa melakukan percobaan bunuh diri 4 kali gitu kan. Dan apa yang membuat kamu akhirnya berpikir udah stop, berhenti di sini dulu gitu, untuk kayak akhirnya apa yang mengubah mindset kamu untuk kayak sekarang ya mungkin lebih better, lebih baik? Anak-anakku. Aku punya anak banyak banget. Boleh ceritain. Jadi kemarinan tuh aku sempat dibilang, kalau misalkan kau mati nih anak-anak kamu gimana sekolahnya ya gitu. Jadi kayak ya udah aku tahan dulu. Maksudnya gimana ya tahan dulu tuh? Kayak aku berhenti dulu sebentar gitu. Jadi kayak ya udah karena anak-anakku di posko kan banyak. Sekarang kan nambah lagi nih yang lewotobi laki-laki kemarin meletus. Jadi nambah lagi anaknya. Oke. Ini sebelum ke situ nanti ya. Maksudnya anak-anak dalam arti kan kamu ceritain apakah kamu ngebangun sesuatu atau apa biar lebih jelas ya. Tapi kan sempat saat itu kan kamu berpikir bahwa udahlah tanpa gua juga dunia baik-baik aja gitu kan. Itu gimana cara ngerubah mindset akhirnya ya dunia butuh gua kayak gitu? Anak-anakku tetap, mereka tuh selalu memberikan Cerita, afirmasi. saat itu apakah kamu melayani seseorang, pergi ke suatu tempat? Enggak, kalau aku kan emang tim rescue, terus lagi bangun sekolah. Ada berapa sekolah yang sudah dibangun? Oke, boleh cerita. Saat itu proses transisinya akhirnya kamu mulai sebelum ke anak-anak yang tadi kamu bilang? Waktu itu tuh bencana alam pertama kali itu yang aku pegang adalah badai siklon tropis Roja 2021 NTT. Waktu itu kan yang paling parah, jadi kan kesapu bersih tuh NTT waktu itu. Aku dapat tugas ke Lembata gitu. Ya udah dari Lembata, abis itu pokoknya total aku tuh dinas di Lembata tuh 3 tahun lah kurang lebih. Bertugas di sana 3 tahun kurang lebih. Yang awalnya aku biasa aja kayak gitu. Terus lama-lama ternyata memang Tuhan pakai anak-anakku ini untuk kayak dikit-dikit kasannya sampai ngeramasin tuh kerjaan saya gitu. Nyariin kutu kerjaan saya. Sampai yang benar-benar hal-hal kecil kayak, ini kayak bukan kerjaan gue jadi kerjaan gue. Tapi makin kesini jadi kayak, bondingnya tuh ada banget saat itu. Terus kayak sampai suatu saat nggak tahu, ini entah dapat ilham dari mana, bikin sekolah gitu. Duitnya ada? Nggak ada duitnya. Ngomongnya dulu, duitnya ntar belakangan, gitu kan. Karena waktu itu kan mereka kan sekolah masih sekolah darurat, masih di tenda BNPB sama sekolah bambu di waktu itu. Nggak oke lah kondisinya. Terus ya udah akhirnya aku ngobrol sama tim bikin sekolah yuk gitu. Ya udah akhirnya dengan pergumulan yang ada saat itu lama-lama jadinya kayak dikit-dikit Kasania, apalagi orang-orang tuanya kan. Kasania makasih ya, Kasania ini ya, makasih ya, apa segala macam itu tuh yang bikin aku kayak berarti kalau gue mati kemarin ini nggak ada nih gini, ternyata gue masih harus jadi perpanjangan tangan nih kayak gitu.
ketika kamu melayani di sana, bertemu anak-anak itu juga menjadi pengingat buat kamu atau seperti apa sih sehingga kamu berpikiran untuk kayak ada cara Tuhan nih ternyata untuk kamu melakukan sesuatu. Tapi emang iya sih. Jadi sekarang tuh kalau aku udah kacau banget, pasti aku usahain jadwal untuk balik lagi ke posko. Karena kan posko nggak cuma di Lembata, kan ada beberapa titik lain. Jadi aku harus balik ke posko gitu, biar bener lah gitu. Itu jadi titik balik sih. Jadi apa-apa. Ini dia semalam aja aku baru bilang aku kangen sama anak-anakku. Gitu, aku pengen balik gitu. Ngerasa kayak down, depresi lagi, terpuruk lagi. Berarti kan masih ups and down kan? Iya pasti. Karena sebenarnya gini, kalau secara ilmiahnya bipolar itu kan memang kelainan kesehatan jiwa di mood ekstrim ya. Wah, naik turunnya tuh kacau. Naik turunnya benar-benar kacau. Makanya mungkin kalau sekarang lebih lagi di fase emosionalnya. Kalau aku lebih ke capek, apalagi kan sekarang tuh ya aku sih puji Tuhan ya, Tuhan kasih aku banyak pekerjaan tuh puji Tuhan, cuman kan kita nggak bisa. Nah ini valid kalau kita capek di kerjaan ya. Nih orang-orang juga nggak usah capek kan, bersyukur aja. Iya kita mah bersyukur, cuman capek mah manusiawi gitu, capek mah manusiawi, kita juga capek. Kadang kelakuan partner kerjaan kita kadang suka rasanya kayak pengen mukulin orang gitu tuh, suka ada tuh yang kayak gitu tuh ada. Makanya kadang orang tuh kayak, lu tuh harusnya bersyukur. Iya kita capek manusiawi, kita juga tetap kerjain kok, nggak mungkin enggak gitu kan. Makanya hal-hal eksternal yang bikin aku kayak, bahkan kan lagi nggak ada, aku tuh akhir-akhir ini lagi nggak ada waktu buat diriku sendiri karena full time kerjaan. Jadi kan wah emosinya tato. Jadi semalamnya aku kayak aku harus balik dulu ke anak-anakku deh biar seneng gitu. Emosinya lebih menunjukkannya ke arah mana? Apakah marah kah, lebih ke nangis kah, atau seperti apa? Yang biasanya kan kalau tadi kamu bilang kan sudah numpuk, udah banyak kan, apalagi orang-orang kan sekarang ya, apalagi dia mungkin sibuk kerja kan. Nah kalau kamu mengekspresikan emosi dalam bentuk apa? Nangis. Aku nangis tau hampir tiap malam. Capek tau. Nangis aja udah kerjanya. Sania kan N-nya nangis. Ya gitu. Juga kan. Sania N-nya nangis. Iya nangis saya mah. S-nya apa? Sedih? Seksi. Kalau yang itu seksi. A-nya apa? A-nya asoy. Asoy. N udah tadi nangis. I-nya? Ih cantik banget. Nah itu. Iya juga sih. Benar. Kita harus berarti dari fase kata yang kamu bilang tadi ada kata negatif sama positif kan? Iya benar. Berarti ketika kita ada negatif ada positifnya juga. Betul, itu mah harus kayak gitu. Namanya juga hidup, kadang di atas banget. Ya. Nah, gimana akhirnya kamu menghandle itu? Karena kan perasaan-perasaan itu datang kan. Nah, gimana kamu handle? Tadi kan kamu bilang, oke, aku harus pergi ke anak-anakku gitu kan. Banyak juga mungkin orang-orang di sekitar kita kan, mereka menumpuk, menahan itu. Bahkan kita melihat orang-orang kadang juga mereka menangis. Nah dari experience kamu, gimana sih cara untuk bisa keluar dari hal-hal kayak gitu? Carilah distraksi sebanyak mungkin. Distraksi sebanyak mungkin? Iya, kayak misalnya distraksinya ada orang yang emosi banget nih, dia pengen marah. Tapi dia tahu kalau dia mengeluarkan emosi itu akan dampaknya jelek buat dirinya dan sekitarnya. Apa yang dia lakukan? Lari. Aku punya teman kayak gitu, dia kalau udah kesel dia lari deh. Nggak tahu kemana, pokoknya dia lari aja, yang penting dia capek. Ya benar juga ya. Iya. Ada cara yang dipakai untuk kita melampiaskannya ke lari ya. Betul, kan lari aja udah gitu. Atau enggak misalnya ngapain? Kalau aku sekarang lagi gila-gila cabang olahraga gitu. Jadi gym Muay Thai. Dulu tuh lebih parah. Oh berarti kenonjok ya? Iya, pokoknya kesel gua sama lu gitu. Jadi misalkan aku tuh pagi gym lanjut calisthenics. Itu dulu aku sempat gilanya kayak gitu. Gym lanjut badminton. Gym lanjut pilates. Gym lanjut padel lah. Kayak gitu. Jadi yang emang bikin capek aja. Tadi gue emosinya lewat. Nah itu distraksi yang aku pilih. Tapi tetap ya, walaupun kamu sibuk dengan aktivitas kayak gitu, perasaan itu tetap ada datang. Ada lah pasti. Cuman kan lebih. Nah kalau makanya olahraga tuh penting ya teman-teman, karena olahraga itu bisa nge-reduce kadar stresnya. Begitu. Iya ya, berarti ada kegiatan fisik yang kita lakukan terus secara rutin ya. Bener. Karena biasanya kan ketika tadi kamu bilang lari, olahraga, akhirnya kita ngerilisnya ke sana ya. Iya, kalau nggak teriak aja. Oh iya benar. Teriak di kantor gitu teriaknya? Boleh, ke kuping temen yang ngeselin juga nggak apa-apa. Gue pernah melihat satu tayangan ketika anaknya lagi kesel marah, dia cari tempat, dia teriak di ruangan kosong kan. Bahkan orang tuanya mengizinkan dia memecahkan kaca itu kan. Untuk dia gimana melampiaskan emosinya. Itu boleh banget kayak merilis stres dalam bentuk apapun ya, dalam artian kayak teriak, nangis, marah. Itu nggak apa-apa banget. Abis itu, nah ini yang aku pakai juga metode ini ke anak-anakku. Aku bukanlah psikolog, tapi
mungkin ini based on experience ya. Yeah. Jadi kayak kesel, marah ini. Kalau anakku udah kayak nangis, aku membiarkan anakku nangis. Ya udah nangis aja. Udah sampai kayak megap-megap nangisnya. Ya kan gitu anak kecil ya, kayak gitu. Udah nangis gitu. Terus lama-lama tenang, diem. Udah nangisnya, udah. Capek nggak? Capek. Udah beres, udah. Ya sudah. Iya. Ya karena dengan kita akhirnya daripada kita, kadang kan kita gini, kita mau nangis tapi kita bersembunyi, kita kayak nutupin ya, kita kayak nahan ya. Iya. Jadi kayak nanti bahayanya nanti adalah kita ketika puncaknya kita lagi marah keluar gitu ya. Semua itu. Sakit ya, itu. Ya, nah tapi ini menarik. Tadi kan kita lagi ngebahas sekarang sisi spiritual yang kita bahas ya. Kalau tadi kan ngomongin tentang bagaimana jasmaninya, lebih ke hal-hal yang kamu, gimana sisi spiritual? Kamu bilang bahwa Tuhan Yesus itu baik. Misalnya ada dalam konteks nggak kamu kayak ngalamin, karena gini, ketika kita sedih, nangis, sendiri, biasanya kan itu partnya Tuhan ngelawat kita. Ada part-part itu nggak? Kalau aku ngehnya itu, ini jujur ya, saya tuh bukan tipikal orang yang religius banget ya. Sama, nggak dan iya, dan spiritual nggak terlalu gitu. Cuman memang Tuhan itu kadang menunjukkan cara yang lain. Tapi emang agak batu aja, mungkin manusia kan emang agak batu ya. Dari 4 kali perjalanan Bude, semuanya itu dibantu sama orang dan akhirnya nggak jadi. 4 orang yang ngebantuin. Bayangin 4 kali Tuhan udah ngasih orang, tapi awal masih nutup mata saat itu. Yang pertama tadi kamu bilang di kereta orang narik. Bayangin ada orang, berarti kan nggak mungkin dong sekonyong-konyong tiba-tiba. Itu kan pasti ada kayak Tuhan ngasih, nih selamatin 4 kali tuh di situ. Sampai akhirnya ya ketemu anak-anak itu juga bukan sesuatu yang kayak kebetulan kan, semuanya ya everything happens for a reason. Jadi kayak menurutku ya udah semua ada alasannya. Tuhan mau kasih kayak gini, Tuhan mau kasih kayak gini ada alasannya. Even di situasi yang bikin kita marah itu ada alasannya. Kayak gitu. Kemarin aku masuk rumah sakit berarti ada alasannya. Berarti lo harus istirahat ya, malu pala batu. Iya betul. Gitu lo kejar dunia tuh, kejar terus. Capek kalau kita kejar dunia. Capek, makanya apa lagi yang mau dikejar dunia ini teman-teman. Gitu, selain duit. Ya kalau nggak ada duit juga sulit capek juga ya. Sulit ekonomi seperti ini. Oke, tadi berarti menarik. Berarti cara Tuhan menolong kamu adalah dia mengirim 4 orang itu ya? Iya. Seperti yang tadi kamu bilang, ada aja yang membantu kamu, menolong kamu. Ratusan berarti jatuhnya sekarang. Ditambah dengan anak-anakku. Itu semua Tuhan kasih buat aku. Anak-anakku ada berapa ratus, berarti termasuk sama 4 orang, sama orang lain. Karena menurut aku, sekarang yang aku lihat adalah rezeki itu nggak datang cuma dari duit aja, tapi orang-orang sekitar, bahkan kebaikan yang misalnya aku kasih kebaikan nih buat kamu. Ternyata aku tuh timbal baliknya nggak ke aku, tapi ke keluargaku. Itu adalah salah satu bentuk rezeki menurut aku. Rezeki adalah orang-orang yang bisa bertahan dan orang-orang di sekitarku yang selalu ngedukung aku dalam keadaan apapun. Itu aku makanya selalu ngucapin terima kasih kepada orang-orang itu. Even teman-temanku. Semalam aku habis ketemu sama teman baruku, teman gereja, jemaat mama. Aku tuh bilang kayak, makasih ya lu udah mau jadi teman gue. Dan sekarang aku tuh lagi bikin jurnal gitu di iPadku. Aku akan nulis setiap teman-temanku dan setiap orang-orang yang di sekitarku, aku tulis judulnya. Terus aku akan kasih semuanya kayak, emang sih kita belum lama kenal, tapi kamu tuh udah kayak gini-gini. Aku makasih banyak ya, doaku gitu. Itu aku tulis semuanya. Begitu. Oke. Ini mungkin tadi kan kamu bilang melalui cara-cara menolong orang. Tapi ada nggak kayak ibaratnya, ya nggak tahu ya, cuma nanya aja ya. Ada nggak personal kayak ibaratnya kamu juga praying ke dia, berdoa ke dia untuk minta kekuatan melalui ini, atau ada hal-hal yang secara pribadi nggak? Berdoa itu menurut aku itu penting banget. Bahkan sekarang liriknya sudah aku ganti. Apa liriknya? Dulu kan aku bilangnya kayak, Tuhan kok gini banget ya gitu. Kalau sekarang, Tuhan kuatkan pundak sama kaki biar masih bisa jalan. Beban di sini tuh berat banget buat aku. Ekspektasi orang, apa yang semua orang minta ke aku tuh di sini di pundak semua. Capek. Kaki emang bisa jalan? Enggak. Makanya aku selalu bilang, Tuhan kuatkan pundak sama kaki. Ibarat kata, walaupun gue segila-gilanya gue masih bisa bikin sesuatu. Karena pundak sama kaki gue masih bisa jalan. Begitu. Kenapa kamu saat itu lebih berfokus meminta sama Tuhan hal itu? Apalagi gitu, aku tuh cuman pengen hidup tenang. Aku juga cuman pengen nggak terlalu banyak tekanan. Aku juga cuman pengen hidupku baik-baik aja. Aku juga cuman pengen ya senengnya aja. Cuman walaupun emang sebenarnya kita nggak akan bisa juga sih. Cuman kayak
Tuhan aku pengennya kayak aku cuman leha-leha aja dulu di rumah, aku capek gitu. Dulunya kan masih kayak komplain. Kalau dulunya kan masih kayak Tuhan gini banget sih gitu. Tapi lama-lama Tuhan yang di pundak ya, sama di kaki ya. Ya udah sekarang mah terima aja. Tapi tadi kamu mention tentang capek ya. Mungkin juga banyak orang sekarang juga capek dengan hidupnya. Dia nggak memperlihatkan itu kan. Mungkin kita lihat dia bahagia tapi di dalamnya dia kosong kan. Pernah nggak kamu di titik kayak, aduh Tuhan aku capek banget nih dengan hidup kamu, dan gimana kamu handle-nya? Secara spiritual ya. Tadi kan kalau tadi kan. Secara spiritual ya tetap masih aku berdoa sih. Kayak aku dengar lagu rohani. Oh iya. Udah aja gitu. Yes. Kalau nggak aku nangis, ngomong, aku komplain aku sama Tuhan kalau aku lagi nyetir sendirian. Tuhan capek gitu. Ya betul sepakat sih. Kadang cara-cara Tuhan itu menyentuh hati kita lewat hal-hal sederhana ya. Iya. Kayak misalnya kita lagi di mobil, kita kayak nyetir, tiba-tiba play lagu rohani. Itu sih udah nangis. Capek banget ini. Ya. Aku mau istirahat dulu bentar, boleh nggak? Ya, setuju sih. Kadang kita nggak butuh, kan gini, kadang kan kalau kita pakai cara ritual, kita harus berdoa di kamar, atau padahal sesimpel cara Tuhan lagi nyentuh hati kita tuh ketika kita lagi capek banget, kita nggak bisa ngarapin orang lain untuk ngebantu kita, seperti yang tadi kamu bilang, kamu di mobil, sama, gue juga pernah di titik kayak capek banget di Tuhan, tapi tiba-tiba ketika di mobil itu play lagu rohani, tiba-tiba air mata langsung nangis. Ngucur gitu. Atau kadang kalau misalkan nih, tiba-tiba lagi di situasi tertentu, aku lagi diem aja gitu, terus tiba-tiba kepikiran, oh iya ya, misalkan pendapatan bulan ini kok nggak seoke itu, sedangkan gue punya banyak karyawan nih, aku selalu kayak ngedumel dalam hati kayak, Tuhan cukupkan ya Tuhan, karena tanggung jawabku kan nggak cuma untuk diriku sendiri, tapi ada banyak orang yang masih, maksudnya mereka bergantung juga dengan pekerjaan yang aku berikan gitu. Jadi aku kayak, Tuhan ya ampun cukupkan ya Tuhan gitu. Kadang aku suka ngomong kayak gitu. Misalnya juga kayak kemarin beres operasi, pulang dari rumah sakit, besokannya aku langsung kerjaan seharian. Itu tuh aku langsung ngedumel kayak, Tuhan kuatkan ya Tuhan, aku udah capek banget ini. Ya Tuhan kuatin ya Tuhan gitu. Kayak gitu aja sih paling. Ada nggak sih part mungkin ketika kamu lagi di mobil gitu kan, ketika kamu lagi capek-capeknya gitu, ada part nggak yang mungkin lagu rohani yang nguatin seorang Sania itu apa sih secara pribadi? Yang mungkin kayak ibaratnya denger di mobil, kayak tiba-tiba Tuhan ngerasain lawatan Tuhan kayak gitu. Aku ada beberapa. Aku ada satu, Yesus Tuhan dengar doaku. Soalnya kadang manusia nih, kalau nggak dijawab tuh rasanya kan gemes sendiri ya. Terus apalagi kalau ngeliat, kok dia udah dapat pencapaian ini, melihat temannya gitu kayak. Makanya bahas bagian orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan lihat dong gitu. Aku suka kayak gitu. Kayak Tuhan dengerin dong doanya ini gitu kan. Aku nggak muluk-muluk kok. Aku cuma pengen punya suami Rio Dewanto. Itu kan nggak muluk-muluk kan? Hindia Waskara kan? Iya, aku pengen punya suami Baskara, vokalisnya Fish Hindia. Itu nggak muluk kan? Iya. Nah itu tuh yang kayak gitu. Siapa tahu Tuhan dengerin, Tuhan tolong dengerin ya. Iya Tuhan tolong dengerin. Ya kalau misalnya Tuhan dengerin, gue ngundang mereka berdua lagi kan. Tuhan dengerin ya, tolong. Kalau yang itu aku nggak muluk-muluk, cuman itu yang aku mau gitu, ya kan? Sama ada satu lagi Softly and Tenderly itu, dengar dengan lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Pokoknya intinya adalah semua yang berdosa tuh datang deh. Mari datanglah. Nah itu tuh yang kayak aku tahu kok aku banyak dosanya bro gitu. Tapi apalagi sih yang kita kejar selain kembali lagi kepada Tuhan kita masing-masing. Nah bagian situ tolong di velocity-in. Itu ya benar juga sih ya, emang kita semua kan manusia yang berdosa ya kan. Saking ya mungkin dosa-dosa yang kita lakukan, tapi kan Tuhan tetap mengharapkan kita mau datang sama Dia kan. Mau terlepas apapun dosa kita, bahkan Bible juga menulis kan, Dia datang untuk orang-orang yang berdosa kan. Betul. Ya Yesus datang untuk orang-orang berdosa. Yesus menjamah orang yang mungkin dianggap oleh dunia misalnya melakukan hal dosa kan, tapi Yesus datang nyambut dia kan. Iya, makanya gitu. Itu aku suka banget lagu itu. Sama ada satu lagi, ini sorry aku buka Spotify aku boleh ya? Boleh. Karena ini tuh biasa lagu-lagu ini tuh lagu-lagu yang bisa dipakai buat orang meninggal. Waduh. Iya kan biasanya kayak gitu lagu-lagu Kidung Jumeteng ini biasanya nih buat tata ibadah orang meninggal nih. Tapi kan sebenarnya di situ sih, tenanglah kini hatiku. Kemarin tuh sempat di cover sama Bernadia kita. Tanah
liriknya gokil ya, sama apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Nah yang itu tuh juga, jadi lu udah jatuh ketiban tangga, diempot harimau, Tuhan menjagamu. Tapi kalau diempot harimau kayak terlalu berlebihan, tapi tetap aja Tuhan menjagamu. Ya. Itu tuh bagus banget, sama tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Nah itu tuh pokoknya aku suka banget lagu-lagu tata ibadah orang kematian, karena menurut aku liriknya tuh dalam banget tahu sebenarnya. Mengingatkan kamu untuk balik ke Tuhan juga. Iya, kayak itu tuh sebenarnya mostly ya lagu-lagu yang di tata ibadah yang penghiburan. Itu tuh menurut aku adalah lagu-lagu yang pas banget didengerin pas lagi banyak pergumulan. Gitu. Dan kayak tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Yang itu tuh kayak, ya gue nggak tahu sih besok ngapain, udahlah kesusahanmu atas kesusahanmu hari ini, besok ntar aja besok gitu. Oke, ini sebelum kita closing ada 2 pertanyaan lagi. Boleh nyanyiin satu bagian rapnya aja dong. Yang tadi kamu suka dari 3 lagu itu yang mana? Apakah mampirlah dengan doa? Oh iya, judulnya mampirlah dengar doaku, bener. Boleh bagian itu aja. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Gitu teman-teman. Kok narik ingus sih tiba-tiba? Oke, 2 pertanyaan ini buat closing ya. Yesus secara pribadi dari semua yang terjadi dalam hidup kamu, boleh kamu gambarin nggak Yesus bagi hidupnya Sania itu apa sih? Yesus bagi aku adalah seorang bapa, karena dialah penolong, pembimbing hidupku dimanapun aku melangkah. Jadi aku sosok itulah yang bisa aku cerminkan. Gitu. Ya Bapak ya, karena apa ya, mungkin secara personal lah ya. Mungkin ketika kita manggil dia, mungkin kita nggak punya Bapak di dunia, atau mungkin kita disakiti oleh Bapak di dunia. Tapi secara personal ketika dia panggil Yesus, tolong aku tuh kayak pelukan, rasakan pelukan Bapak ya. Betul, soalnya kan aku yatim. Ya aku udah lama gak punya bapak. Buat mereka nih yang mungkin saat ini sedang mengalami mental health juga kan, mereka mungkin juga mengalami fase di mana stres, depresi, atau berbagai hal yang mungkin berusaha membuat mereka kayak menjauh ya dari ya seperti yang pernah kamu lakukan juga, hal-hal mungkin terpikir untuk bunuh diri, menyakiti dirinya. Apa yang pengen kamu sampaikan kepada mereka? Silakan. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini, dan jangan lupa untuk terus mengucapkan maaf dan terima kasih kepada dirimu, dan teruslah sayangi dirimu sendiri, karena aku tahu memang berat, tapi yang bisa bantu nopang diri kamu selain Tuhan adalah dirimu sendiri. Itu, semangat ya. Bisa kok. Bisa. Ya, betul ya. Karena yang tahu diri kita, tahu seperti apa kondisi hati kita kan diri sendiri ya. Kita akan balik lagi ke diri kita sendiri. Karena ya mungkin kita juga nggak bisa ngandalin orang lain kan? Nggak bisa. Gitu kan. Ya memang benar, kita harus punya teman, punya sahabat, punya komunitas yang nguatin kita. Tapi ketika di kamar merasa sendirian, nggak ada orang-orang lain, ya akhirnya kita bergantungnya sama diri dan Tuhan ya. Mari kita peluk diri kita. Terima kasih terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Aku sayang aku. Di Bible juga kalau kamu tahu, di kitab suci kita, ya, di Alkitab, itu juga ada salah satu tokoh besar, nabi besar yang dia juga mengalami mental health kan, Elia kan. Elia sudah melakukan banyak mujizat, perkara-perkara besar kan, tapi dia harus mengasingkan dirinya dan dia merasa bahwa dirinya juga merasa kosong. Seorang tokoh besar, seorang Elia juga ya mengalami kondisi mental yang rusak ya. Dia merasa bahwa hidupnya juga nggak berarti. Yang sudah dipakai Tuhan luar biasa aja seperti itu ya, apalagi kita kan. Buat kamu yang lagi punya beban, kamu nggak tahu cerita sama siapa, kamu merasa bingung, Kak aku punya masalah, aku punya hal-hal yang nggak bisa aku ceritain. Di sini kita ada layanan konseling, ada nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Keren banget. Ada di sini nggak? Ada di sini. Nanti tolong dieditin juga di sini ya. Boleh dong. Kamu ajak mereka untuk hubungi nomor-nomor di bawah ini, silakan. Kalian punya layanan konseling tuh hebat banget. Iya. Udah di ini Kak, kameranya Kak? Iya, silakan.
teman-teman yang merasa lelah, letih, lunglai, lesu, lah gitu. Ya udah capek banget, aku nggak tahu aku masih cerita sama siapa. Kalian bisa telepon ya? Iya, telepon, WA. Oh, telepon, WA, sama isiin pulsa kalau boleh ke nomor yang di bawah ini. Iya betul, hubungi nomor-nomor di bawah ini. Nah, 1 kali 24 jam mereka bisa menghubungi, ada counseling center kita. Iya, 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Bisa hubungi nomor di bawah ini. Bisa nomor di bawah ini. Nanti editornya tolong diedit di sini. Hubungi nomor di bawah ini. Biar kalian gak sendiri, ada teman, ada sahabat yang mau dengerin setiap keluhan kalian, cerita kalian. Jadi jangan sungkan, jangan ragu, hubungi nomor-nomor di bawah ini karena ada layanan konseling dari CBN yang secara khusus mau ada buat kalian dan berdoa buat kalian. Wow, nih nomor ini. Thank you so much. Terima kasih, aku sukses yang terima selalu kasih dengan apa yang kamu kerjakan. Dia bakal ketawa. Tawa mulu kok komeng. Tuhan pakai kamu secara luar biasa. Kita percaya dengan yang tadi kamu ceritain, ada anak-anak yang Tuhan kirim, itu juga apa ya? Mungkin Tuhan kamu pengen melayani mereka gitu kan. Mungkin melalui mereka juga kamu akhirnya melihat senyum-senyum itu. Betul. Gitu kan. Dan kamu jadi semangat. Thank you so much sudah hadir di Cahaya Bagi Negeri. Thank you. God bless you. Dadah. Tetap mau kasih tunjuk ototnya.